Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang manajemen proyek. Saya Maulidia dan rekan saya Safatul Kamila. Saya Riki Muhammad Sukarnain. Saya Junaidi. Saya Muhammad Rizal Hakiki. Baik, selanjutnya langsung ke materi. Materi yang pertama yaitu sasaran proyek dan 3 kendala, simple constraint. Sasaran proyek adalah hasil atau tujuan yang ingin dicapai dalam proyek. Sasaran proyek mencakup hasil akhir yang diinginkan, manfaat yang diharapkan, dan nilai yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan. 1. Ruang lingkup skop yang mengacu pada yang harus dicapai atau yang akan dihasilkan dalam proyek. Yang kedua yaitu waktu atau time. Waktu adalah kendala kedua dalam jadwal yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu biaya atau cost. Biaya atau cost di sini adalah kendala ketiga dalam biaya yang mencakup anggaran yang dialokasikan untuk proyek. Yang selanjutnya yaitu pengertian proyek. Proyek adalah usaha atau usaha yang bersifat sementara dan terarah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari operasi rutin sehari-hari dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pembagian proyek. Yang pertama ada pembagian berdasarkan fungsi. Pembagian berdasarkan fungsi dalam pendekatan ini, proyek dibagi berdasarkan fungsi atau departemen yang ada dalam organisasi. Setiap fungsi atau departemen bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam organisasi besar dengan banyak departemen. Yang kedua, pembagian berdasarkan produk atau deliverables, yaitu pendekatan proyek dibagi berdasarkan hasil akhir yang diinginkan atau produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu pembagian berdasarkan lokasi atau wilayah geografis. Pendekatan ini digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan lokasi fisik yang berbeda. Setiap lokasi atau wilayah bertanggung jawab atas bagian proyek yang berada di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu pembagian berdasarkan tim atau pekerjaan. Dalam pendekatan ini, proyek dibagi berdasarkan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu pembagian berdasarkan waktu. Dalam pendekatan ini, proyek dibagi berdasarkan jadwal waktu. Setiap tahap atau fase proyek diberikan kepada tim atau individu yang akan bekerja pada tahap tersebut sesuai dengan urutan waktu. Yang keenam, pendekatan matris yang kombinasi dari beberapa metode di atas. Sebagai contoh, ada struktur organisasi matris kuat di mana manajer proyek memiliki otoritas langsung atas tim proyek, tetapi anggota tim mungkin berasal dari berbagai departemen fungsional. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah pendekatan struktur untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menyelesaikan sebuah proyek dengan efisien dan efektif. Beberapa elemen kunci dalam manajemen proyek meliputi 1. Perencanaan, yaitu merencanakan proyek dengan menetapkan tujuan, menentukan ruang lingkup skop, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. 2. Melaksanakan rencana proyek dengan mengalokasikan sumber daya. 3. Pengendalian, mengawasi perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. 4. Pengukuran kinerja, yaitu menilai sejauh mana proyek telah mencapai tujuan dengan mengukur kinerja proyek. 5. Penutup, mengakhiri proyek dengan cara yang terstruktur, termasuk menyelesaikan semua tugas terakhir. Berikutnya adalah fungsi manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek yaitu manajemen proyek memiliki beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh manajemen proyek dan timnya guna memastikan keberhasilan dan mencapai tujuan.
Fungsi-fungsi ini melibatkan berbagai aktivitas dan tugas dalam seluruh siklus hidup proyek. Berikut ini adalah fungsi utama dalam manajemen proyek. 1. Perencanaan atau planning, yaitu langkah awal dan salah satu kunci terpenting dalam manajemen proyek. 2. Pelaksanaan atau execution, yaitu setelah merencanakan selesai, proses dimulai dengan melaksanakan rencana yang telah disusun. 3. Pengendalian atau monitoring and controlling, yaitu fungsi ini melibatkan pemantauan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. 4. Pengukuran kinerja, yaitu melibatkan pengukuran sejauh mana proyek telah mencapai tujuan yang ditetapkan. 5. Komunikasi atau communication, yaitu manajemen proyek bertanggung jawab untuk melaksanakan komunikasi yang efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. 6. Penutup atau close, setelah proyek selesai dan tujuan telah tercapai, proyek harus ditutup secara resmi. 7. Manajemen risiko atau risk management, yaitu manajemen risiko adalah fungsi yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Tujuan manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan. Berikutnya adalah beberapa tujuan utama dari manajemen proyek. 1. Penyelesaian proyek tepat waktu. Salah satu tujuan paling penting adalah menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Mengelola anggaran dengan efisien. Manajemen proyek bertujuan untuk mengelola anggaran dengan baik sehingga proyek dapat selesai dalam batas biaya telah ditetapkan. Ini melibatkan kemampuan pengeluaran, pengadilan biaya, dan pengelolaan sumber daya efisien. 3. Mencapai ruang lingkup yang ditetapkan. Tujuan ini melibatkan pencapaian seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam proyek. 4. Menghasilkan kualitas yang memuaskan. Manajemen proyek juga bertujuan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang memuaskan. Ini berarti memastikan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. 5. Mengelola risiko dengan efektif. Tujuan ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Manajemen proyek yang harus dapat mengurangi dampak risiko negatif dan bermanfaat peluang positif. Dan 6. Mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Manajemen proyek bertujuan untuk mengkoordinasikan tim dan sumber daya yang terlibat dalam proyek. Ini termasuk mengelola tenaga kerja, peralatan, dan bahannya. Yang 7. Mengkomunikasikan dengan efektif. Tujuan ini melibatkan komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat dalam proyek. Komunikasi yang baik membantu dalam pemahaman yang jelas, pemecahan masalah yang cepat, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. 8. Memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Manajemen proyek bertujuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pemangku kepentingan proyek seperti pelangganan, sponsor, atau pihak terkait lainnya. 9. Perkembangan pembelajaran proyek dapat menjadi sumber pelajaran yang berharga. Tujuan ini mencakup pengumpulan pelajaran dari proyek, baik yang sukses maupun yang tidak, untuk meningkatkan manajemen proyek di masa depan. 10. Penutup yang terakhir, proyek harus ditutup
menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen proyek. Ada beberapa ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasikan ruang lingkup. Kedua, perencanaan ruang lingkup. Tiga, validasi ruang lingkup. 4. Kontrol ruang lingkup. 5. Manajemen perubahan ruang lingkup. 6. Pengukuran kinerja ruang lingkup. 7. Penutupan ruang lingkup. Kesimpulan, manajemen proyek merupakan proses terencana dan terorganisir yang bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi ruang lingkup serta kualitas yang diharapkan. Setiap proyek memiliki tujuan yang jelas, bersifat sementara, dan melibatkan berbagai sumber daya yang harus dikelola secara efektif. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.